Yang pertama kali harus kita pelajari adalah tentang pengertian dari gerak. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergerak apabila ada perubahan posisi. Ya, jadi perpindahan suatu benda dari posisi lain menurut suatu titik acuan tertentu. Jadi benda itu dikatakan bergerak apabila dia ada perubahan posisi. Contoh, kita ada di rumah, kemudian berjalan menuju ke sekolah. Nah, tadi posisi awal di rumah, kemudian posisi akhirnya di sekolah, ada perubahan posisi. Nah, berarti kita melakukan suatu pergerakan. Nah, titik acuan sendiri itu artinya adalah titik di mana perubahan benda itu mulai diukur. Kemudian mudah ya, pengertian dari gerak sudah kita sering jumpai. Pokoknya gerak itu kalau ada perubahan posisi. Nah, selanjutnya gerak itu bersifat relatif. Ya, jadi relatif itu yang seperti apa? Contoh, ada anak bernama Maya yang berada di dalam bus atau berada di dalam mobil. Kemudian di luar mobil ada seorang pengamat. Ya, misal pengamat namanya Rani. Nah, Rani melihat Maya yang ada di dalam mobil itu bergerak. Jadi Maya itu di dalam mobil terlihat bergerak oleh Rani. Nah, sedangkan Maya yang berada di dalam mobil akan melihat bahwa Rani itu bergerak berlawanan dengan arah gerak Maya. Ya kan, jadi ketika kita naik mobil, pas di dalam mobil itu kelihatannya orang yang di luar itu juga bergerak berlawanan dengan kita. Nah, tapi pengamat yang ada di luar mobil itu melihat bahwa Maya dan mobil itu bergerak menjauhinya. Nah, berarti hal seperti itu menunjukkan bahwa gerak benda itu bersifat relatif, yaitu tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Kalau pengamatnya Maya, maka Maya akan bilang bahwa Rani bergerak menjauhinya, Rani yang ada di luar. Tapi kalau pengamatnya itu adalah Rani, maka Rani akan berkata bahwa Maya bergerak bersama mobil menjauhi dia. Nah, hal seperti itu menunjukkan bahwa gerak itu sifatnya relatif, tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Nah, kemudian gerak itu juga ada bermacam-macam. Jenis gerak berdasarkan titik acuan ada dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Ya, jadi gerak nyata, namanya nyata, berarti geraknya itu memang benar-benar terjadi, benar-benar berpindah posisi. Ya, contohnya ya banyak ya yang sering kita temui gerak nyata. Bus meninggalkan terminal, kereta api yang meninggalkan stasiun, bola yang ditendang menuju gawang, kita berjalan ke suatu tempat. Nah, semuanya itu geraknya nyata, memang terjadi, ada perpindahan posisi. Sedangkan yang kedua itu adalah gerak semu. Nah, gerak semu, namanya itu semu, berarti terlihatnya bergerak padahal sebenarnya diam. Contoh, gerak semu matahari yang bergerak dari timur ke barat. Ya, kita menganggap bahwa matahari itu terbitnya dari timur, kemudian bergerak dan akhirnya terbenam di barat. Ya, seolah-olah matahari itu bergerak, padahal matahari itu diam. Yang bergerak adalah bumi.
jadi bumi yang bergerak mengelilingi matahari dari barat ke timur, tapi seolah-olah terlihat bahwa matahari yang bergerak dari timur ke barat. Nah, berarti itu masuk gerak semu karena matahari tidak bergerak tapi terlihat bergerak. Kemudian contoh yang kedua adalah saat kita naik bus. Ya, saat kita naik bus ada di dalam, kemudian di luar ada pohon. Nah, pas kita bergerak, nah seolah-olah pohon itu juga ikut bergerak meninggalkan kita. Padahal kan pohon itu tidak bergerak. Nah, berarti itu merupakan contoh dari gerak semu. Ya, sampai sini sudah ada bayangan ya perbedaannya gerak nyata dengan gerak semu. Nah, kemudian gerak itu juga dibagi lagi berdasarkan bentuk lintasan. Gerak itu dibagi menjadi 3 ya, pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, gerak yang lintasannya tidak bisa didefinisikan ya berarti namanya gerak tidak beraturan. Nah, yang pertama, gerak lurus berarti terjadi pada lintasan yang lurus. Contohnya, gerak kereta api di atas rel. Kemudian, ketika kita naik motor dan melintasi jalan yang lurus. Banyak sekali ya contoh gerak lurus. Kemudian, yang kedua adalah gerak melingkar. Berarti gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran ya, atau bagian dari lingkaran. Contohnya, gerak pada permainan komedi putar. Ya, komedi putar itu bergeraknya membentuk lintasan lingkaran. Nah, berarti dia termasuk gerak melingkar ya. Kemudian contoh gerak jarum jam itu juga bergerak melingkar. Yang ketiga adalah gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, yaitu sifatnya melengkung, bentuknya melengkung. Nah, berarti contohnya ya seperti ketika kita menendang bola, itu kan lintasannya melengkung. Atau saat kita melempar bola basket ke dalam ring, itu juga lintasannya berbentuk melengkung. Saat kita melempar bola kasti, itu juga termasuk gerak parabola. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Ya, jadi kalau yang pertama tadi konsep gerak, nah yang berikutnya adalah perbedaan jarak dengan perpindahan. Jadi jarak dan perpindahan itu besaran fisika yang berbeda. Jarak itu adalah besaran skalar. Ya, skalar itu berarti hanya punya nilai. Kemudian kalau perpindahan itu adalah besaran vektor, punya nilai dan juga punya arah. Nah, sekarang kita bahas apa bedanya jarak sama perpindahan. Jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak meninggalkan titik acuannya sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal sampai titik akhir lintasan. Nah, itu diukurnya dengan menarik garis lurus tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Ya, ini masih abstrak ya kelihatannya. Nah, sekarang kita lihat di contoh. Titik awal suatu benda berada di sini. Kemudian dia bergerak dengan lintasan seperti ini. Lintasannya tidak teratur. Ya, ini sampai di titik akhir di sini. Nah, yang namanya jarak itu
semua lintasan yang dilewati, berarti mulai dari titik awal ini sampai sini tuh semuanya jaraknya berapa. Nah, itu yang dinamakan jarak ya. Jadi mau dia itu berjalannya ke sini sampai akhirnya sini, jarak ya semua ini harus dihitung berapa panjangnya. Sedangkan perpindahan itu hanya dihitung selisih titik awal dengan titik akhir ya, titik awal dengan titik akhir. Nah, titik awalnya di sini, titik akhirnya ini, berarti perpindahannya titik akhir dengan titik awal dihubungkan suatu garis. Nah, panjangnya garis ini loh, itu yang dinamakan perpindahan. Ya, jadi misal saat pelajaran olahraga disuruh untuk berlari, ya berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang, berlari 1 kali putaran, atau lapangannya berbentuk persegi ya, ukurannya misal 50 meter kali 20 meter kali 20 meter. Nah, disuruh berlari 1 kali putaran dari posisi awal balik lagi ke posisi akhir ya, berarti jarak yang ditempuh adalah, karena persegi berarti kan ada 4 sisi. Nah, berarti 4 dikali 20 meter, jarak yang ditempuh ada 80 meter ya. Sedangkan perpindahannya, karena posisi awalnya tadi di situ, posisi akhirnya juga berakhir di situ, berarti tidak ada perpindahan, atau perpindahannya itu sama dengan 0. Contoh ya, Anissa berjalan ke kanan dari titik A, dia berjalan ke kanan ke titik B sejauh 6 meter ya. Jadi Anissa dari A ke B sejauh 6 meter, kemudian berbelok ke selatan. Selatan itu arah bawah, jadi dari B ke C sejauh 8 meter ya. Tentukan jarak yang ditempuh Anissa dan perpindahan yang dilakukan oleh Anissa ya. Jadi jarak tadi adalah semua yang ditempuh Anissa, karena Anissa tadi berjalan ke kanan kemudian berbelok ke selatan, maka semua ini harus dijumlah ya. Sedangkan perpindahannya adalah posisi awal Anissa ada di titik A, posisi akhir ada di titik C, berarti perpindahannya adalah jarak dari posisi A dengan C, atau ketika titik C dan A dihubungkan, maka garis penghubungnya ini itu yang dinamakan perpindahan. Panjangnya ini itu besarnya perpindahannya. Penyelesaiannya ya, jadi jarak itu apa yang ditempuh, karena tadi ke kanan 6 meter dan ke selatan 8 meter, berarti jarak yang ditempuh adalah 6 ditambah 8, yaitu 14 meter. Sedangkan perpindahannya adalah garis yang menghubungkan titik A dengan titik C. Nah, karena ketika kita lihat ABC ini adalah segitiga berbentuk siku-siku, berarti kalau mau mencari panjangnya AC ya, berarti ini menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi AC ini adalah sisi miring dari segitiga, berarti bisa kita tentukan panjangnya. Kalau sisinya diketahui alasnya 6, tingginya 8, maka sisi miring bisa dicari dengan rumus AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB panjangnya 6,
6 kuadrat ditambah BC panjangnya 8 kuadrat. Jadi 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, akar 100 itu 10 ya. Jadi bilangan berapa yang ketika dipangkatkan itu hasilnya 100, yaitu 10. Jadi panjangnya AC ini loh, perpindahannya AC ini adalah 10 meter. Nah, arahnya kemana? Arahnya adalah karena tadi kanan itu timur dan ke selatan, berarti arahnya adalah mata angin yang arahnya antara timur sama selatan. Itu adalah tenggara. Jadi perpindahan yang dilakukan Anissa sebesar 10 meter menuju arah tenggara. Nah, ini ada latihan soal satu saja tentang jarak dan perpindahan ya. Jadi soalnya hampir sama seperti contoh soal tadi, hanya bilangannya yang berbeda. Nah, saya ingin tahu apakah yang saya jelaskan tadi tentang jarak dan perpindahan itu bisa difahami atau tidak. Maka bisa coba untuk mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Apabila ada yang ditanyakan terkait subbab gerak, jarak, dan perpindahan, maka bisa ditanyakan dengan personal chat ke saya ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti boleh langsung mengerjakan ini satu nomor saja. Saya tunggu sampai jam berakhirnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.